Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 28 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kasih-Nya Sempurna. Kasih-Nya Sempurna. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 15 ayat 18 sampai dengan ke-21. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang kasih Bapa yang maha sempurna, menerima kami dalam kesempurnaan kasih yang tiada bandingnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kasih-Nya sempurna. Manusia itu sangat pandai membuat puisi, membuat lagu yang tentang cinta. Puisi-puisi dan lagu-lagu cinta itu luar biasa. Dan kemudian dituliskan sedemikian indah. Kalau kita sederhanakan adalah pepatah yang mengatakan, aku mencintai engkau karena aku mencintai engkau. Gunung akan kudaki, samudra akan kuseberangi, lembah akan kutempuh. Samudra yang luas pun, yang sedemikian luas, aku akan melakukan perjalanan sekalipun dalam waktu yang lama. Sahabat seperjalanan, untuk menyatakan cinta yang sempurna dengan kata-kata sangat mudah. Karena sewaktu kita menyampaikannya dalam bentuk puisi, menyampaikannya dalam bentuk lagu, menyampaikan dalam bentuk tulisan, lagu selesai, puisi selesai, tulisan selesai, maka selesailah. Karena dalam bentuk tulisan. Tetapi apa yang terjadi dengan kasih Tuhan yang sempurna, kasih Bapa yang sempurna, itu terjadi yang kita pahami, yang kita baca dalam Lukas 15 ayat 18 sampai ke 21. Anak yang hilang itu menyadari dia tidak layak. Dia punya kesadaran bahwa dia sudah mengkhianati bapaknya. Dia sudah menyia-nyiakan kasih bapaknya. Dia sudah salah jalan. Dia sudah melakukan perkara yang paling buruk. Beberapa kasus konseling sahabat seperjalanan sebagai seorang hamba Tuhan, dan dia mengatakan, aku sudah salah jalan dan sudah terlalu jauh. Aku malu kembali untuk menemui orang tuaku, dan aku tidak pernah akan menemui orang tuaku sampai aku berhasil mengubah kehidupan ini. Tetapi anak yang hilang ini tidak berjuang untuk mengubah kehidupan dulu. Dia punya keyakinan bahwa dia membutuhkan pengampunan dari bapaknya. Apa yang dilakukan oleh anak yang hilang ini? Dia datang kepada bapaknya dengan sebuah kesadaran, sekalipun aku tidak layak. Tetapi anak yang hilang itu berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Tindakan yang dilakukan oleh anak yang hilang ini adalah sebuah pengakuan dirinya sebagai pendosa dan telah berbuat dosa yang luar biasa. Jadi artinya kasih yang sempurna itu bisa diberikan oleh Bapa karena ada tindakan juga yang dilakukan, ada tindakan aktif, yaitu sebuah pengakuan kesadaran aku ini sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Sebuah pengakuan pada 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia meminta jadikan aku hanya sebagai seorang upahan Bapa yang bekerja. Anak ini merendahkan dirinya serendah-rendahnya, sebuah perasaan tidak layak. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan kasih yang sempurna daripada Tuhan, juga ada sebuah reaksi yang perlu kita lakukan seperti anak yang hilang ini. Kita tidak pernah akan mendapatkan kesembuhan tatkala sakit, tapi obatnya kita tidak mau makan. Kita pun tidak akan mengalami kasih sempurna daripada Allah. So kita menutup diri dan makin hari makin melawan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Karena kasih yang sempurna itu suatu kita tutup diri dan tidak membuka diri. Dimulai dengan sebuah kesadaran, aku ini tidak layak, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Biarlah aku menjadi upahan Bapa saja yang bekerja kepada Bapaknya sendiri. Artinya itulah kasih yang sempurna.
Kita tidak perlu menunjukkan sebuah Tuhan akan meminta kehidupan yang sudah terdahulu itu, agar kita dilahirkan kembali memperbaiki sesuatu yang tidak bisa diubah kembali. Tapi yang Tuhan inginkan adalah sebuah kesadaran, aku tidak layak, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Sewaktu kita membuka diri kasih-Nya sempurna, Tuhan akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Tuhan akan memulihkan semua masa lalu yang tidak pernah akan diingat-ingat kembali oleh Bapa yang di surga. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Pemazmur, aku akan buang dosamu, kesalahanmu ke tubir-tubir laut, tenggelam di dalam dan tidak pernah akan timbul kembali. Ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika masih jauh. Kalau kita punya anak yang sudah kurang ajar, lalu mau berani kembali, datang kembali ke rumah. Ketika anak kita terlihat masih jauh, kita akan berteriak, tidak perlu engkau pulang ke rumah. Engkau bukan lagi anak Bapa. Kita akan usir anak tersebut. Dan itu banyak dilakukan juga oleh para orang tua. Namun ada sebagian orang tua yang menerimanya. Pasti akan menerimanya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kemudian menasehati semua keburukan yang sudah dilakukan oleh anak tersebut. Engkau sudah mengecewakan, wah dimarahi segala macam. Tetapi apa yang dilakukan pada bagian firman Tuhan ini? Bapak itu ketika ia masih jauh, anaknya yang hilang, yang bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tindakan yang kedua, ayahnya berlari mendapatkan dia. Tindakan ketiga, ayahnya merangkul anak yang hilang. Tindakan keempat, anaknya itu dicium oleh bapaknya. Ada 4 tindakan yang dilakukan oleh bapaknya apa? Setiap melihat jauh, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan yang pertama. Berlari mendapatkan dia itu yang kedua. Merangkulnya yang ketiga. Menciumnya ayat yang keempat. Bagian yang keempat, sahabat seperjalanan, 4 tindakan ini adalah bentuk daripada Tuhan kasih-Nya sempurna. Sewaktu kita menyatakan pertobatan kita, kesadaran kita tidak layak, maka Tuhan melihatnya, tergeraklah dengan belas kasihan. Lalu apa tindakan yang berikut? Bukan anaknya itu yang kemudian mendapatkan anaknya yang kemudian berlari kepada bapaknya, tapi apa yang firman Tuhan katakan? Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Yang ketiga, merangkulnya dan menciumnya. Respon apa yang dilakukan oleh anak yang hilang ini? Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebutkan sebagai anak Bapa. Sahabat seperjalanan, Tuhan punya kasih itu tidak dalam bentuk puisi, tidak dalam bentuk lagu, tidak bentuk tulisan. Tapi Tuhan punya cinta yang sempurna itu di dalam hidupnya, yang akan diberikan kepada kita. Biarlah kita boleh mensyukuri untuk kasih Tuhan yang sangat sempurna, dan biarlah kita pun berjuang menjadi pribadi yang terus mensyukuri kasih Tuhan dengan cara hidup tidak meninggalkan Tuhan, tidak berjalan di jalan yang salah, tapi hidup di jalan yang benar, jalan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mintakan untuk kita jalani. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Kami mensyukuri untuk kasih Tuhan yang sempurna. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, syukurilah, hiduplah dalam kasih Tuhan yang sempurna. Amin.